Fitnah ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Kedatangannya ke istana pun disambut hangat dan penuh sukacita. "Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini," ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu dengan berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas tampak gelisah. Pasalnya, ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari, bertanya kepada banyak orang, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Dan di tengah kegelisahannya, sang istri datang menghampirinya. "Suamiku, bukankah hari ini kamu ada janji dengan Baginda Raja?" tanya sang istri. "Oh iya, aku hampir aja lupa. Tapi bagaimana ini? Keledainya aja belum ketemu," sahut Abu Nawas. "Udah, jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kamu temui Baginda Raja, daripada nanti kamu malah mendapatkan hukuman," timpal sang istri. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa menghentikan pencariannya dan memutuskan pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja sedang duduk bersama tamu istimewanya itu. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, tiba-tiba terlintas sebuah ide konyol di benak Abu Nawas. Ia segera menghampiri mereka berdua dan membentak sang ulama. "Tuan Syekh, kamu telah mencuri keledaiku." Mendengar tuduhan itu, ulama alim tersebut pun terkejut bukan main. "Maaf Tuan, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawabnya dengan santun. "Sudahlah, kamu jangan berpura-pura," bentak Abu Nawas lagi. Tak terima melihat perlakuan kasar itu, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hei Abu Nawas, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim. Tapi ini urusanku dengan dia Paduka, dan saya mohon Paduka jangan ikut campur," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Namun niatnya dicegah oleh sang ulama. "Wahai Paduka Raja, janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur sang ulama. Karena takzim kepada ulama itu, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan, tapi apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. Ya, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Sang ulama pun menjadi bingung. Bagaimana tidak? Ia dituduh melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia pikirkan sama sekali. Ia pun menengadahkan tangannya seraya berdoa. "Ya Allah, bebaskanlah aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini ya Allah." Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, barusan aja aku dari rumahmu. Ternyata kamu malah di sini." "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi saat aku hendak berangkat ke sini, aku melihat seekor keledai masuk ke pekaranganku. Dan setelah aku amati, ternyata itu keledai milikmu. Lalu aku bawa ke rumahmu. Kamu malah gak di rumah. Aku sudah menyerahkannya kepada istrimu." "Jadi keledaiku sudah ada di rumah Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Iya, betul udah ada di rumah," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan syukur. "Tuh, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Bukan dia pelakunya. Jadi jangan suka memfitnah orang," kata Baginda Raja.
Saya sudah tahu kalau ulama itu bukan pelakunya, Paduka, sahut Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun heran dengan pengakuan itu. Lah, kalau udah tahu, kenapa kamu fitnah dia? Bahkan sampai berkata kasar kepadanya. Begini, Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledai saya yang hilang. Dan saya tahu beliau itu tak mungkin mencurinya. Hanya saja saya ingin ada orang yang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena saya sendiri merasa tak mampu berdoa dengan baik, Paduka. Saya ini kan bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Dan sekarang alhamdulillah keinginanku tercapai. Keledaiku kembali berkat doa orang bertakwa seperti beliau. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas yang sungguh konyol. Kisah selanjutnya, menembus besi. Ya Rabbal Alamin. Suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan paling pintar di kota Baghdad. Tak lupa Abu Nawas juga surut serta dalam undangan tersebut. Setelah semua hadir, Baginda Raja bertanya kepada para ilmuwan, "Penemuan apa yang sudah kalian ciptakan?" Ilmuwan pertama pun menjawab, "Paduka, saya sedang meneliti sebuah benda ajaib." "Benda ajaib? Apa namanya?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka. Tapi dengan penemuan ini, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan, Paduka." "Wah, hebat sekali. Kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan itu. Baginda Raja pun mengangguk, lalu beralih ke ilmuwan kedua. "Lalu bagaimana denganmu?" Ilmuwan kedua pun menjawab dengan penuh semangat. "Saya sedang meneliti benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka." "Wah, apa namanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi dengan benda ini, orang-orang bisa terbang seperti burung, Paduka." "Luar biasa. Kapan bisa terwujud?" tanya Baginda Raja lagi. "Masih lama kayaknya, Paduka. Penemuan ini sangat rumit," jawab ilmuwan kedua. "Gak apa-apa, bagus. Kalau butuh apa-apa, bilang saja kepadaku," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menoleh kepada ilmuwan ketiga. "Bagaimana denganmu?" "Saya sedang meneliti benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya? Apa kegunaannya?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda ini, malam hari akan terang seperti siang, Paduka. Ruangan istana Paduka akan terang benderang. Jalanan Baghdad pun bisa terang meskipun langit masih gelap, Paduka." "Sungguh menakjubkan. Sudah kamu beri nama apa benda itu? Dan kapan akan jadi?" tanya Baginda Raja penasaran. "Karena masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, Paduka. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan terwujud, Paduka," jawab ilmuwan ketiga dengan bangga. Baginda Raja pun tersenyum puas. "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian," ucap Baginda Raja. Ketiga ilmuwan itu pun saling memuji penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas hanya duduk terdiam. Tiba-tiba salah satu ilmuwan meledek. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa yang sudah kamu temukan? Jangan-jangan kamu menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi." Ilmuwan lainnya pun menimpali.
Atau mungkin baling-baling ajaib? Mereka pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas pun segera mengeluarkan jurus cerdiknya. Dengar ya, penemuan kalian itu tidak apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas dengan serius. Oh ya, apa itu? Ledek para ilmuwan sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda ajaib. Dengan benda itu, orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bukan hanya dinding, tapi juga besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Sekejap ketiga ilmuwan itu terkejut. Mana mungkin, itu mustahil. Lagi pula kami tidak pernah melihatmu melakukan penelitian, kata mereka. Abu Nawas pun tersenyum. Penemuanku ini tidak perlu penelitian, bahkan sekarang juga bisa aku buat. Tidak seperti kalian yang selalu beralasan masih lama lah, masih tahap penelitian lah. Baginda Raja yang ikut mendengarkan menjadi penasaran. Benar Abu Nawas, kamu tidak bohong kan? Benar Paduka, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Ketiga ilmuwan itu pun mendesaknya. Kamu yakin bisa menciptakan benda itu? Benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Sudah pasti bisa, bahkan akan kubuktikan sekarang juga, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu Abu Nawas? Tanya mereka penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas pun menjawab sambil cengengesan. Nama bendanya adalah pintu. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas, teriak para ilmuwan dengan nada kesal. Namun Baginda Raja semakin keras tertawanya melihat wajah kesal ketiga ilmuwan itu. Sambil menahan tawa, ia pun berkata, kalian bertiga itu memang pintar, tapi ketahuilah, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan akal cerdiknya Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri dari saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Dan sang putri menganggap bahwa Abu Nawas adalah orang yang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku, kata sang putri. Selain kondisi pincangnya, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah? Tanya Abu Nawas. Tidak Tuan Abu, malah tutur katanya selalu santun dan ramah, jawab sang putri. Lalu, apakah karena dia orang yang gemar berbuat maksiat? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga enggak Tuan Abu, justru dia itu orang yang alim. Bahkan setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, jawab si putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya itu orang yang solih. Tapi hanya karena kakinya pincang, sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya itu juga bukan bawaan dari lahir, tapi karena terkena musibah. Jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri bisa menerima keadaan suaminya apa adanya. Wahai sang putri, perkawinan itu kan memang sudah ditentukan oleh Allah.
ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat memanggil mereka satu persatu. Dan mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan masing-masing. Dan itu memang sudah menjadi keputusan ilahi, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu takdir jalan hidupmu, bahwa kamu nanti akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi laki-laki yang berteriak, meminta agar dia saja yang pincang, dan menjadikanmu tetap sehat sempurna seperti sekarang ini. Bayi itu khawatir kalau kamu yang pincang, kamu akan menjalani hidup dengan rasa malu. Akhirnya permintaannya itu pun dikabulkan. Dan tahukah kamu siapa bayi laki-laki itu? Dia itu tak lain dan tak bukan adalah suamimu, tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Dan sejak saat itu sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak? Istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya, bener. Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Ya kalau aku sih setuju saja. Tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas. Lalu aku tunggu sampai kapan? Nggak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar.
Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. Lah itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar, gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira. Karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, "Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa Paduka." Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. "Betul juga katamu, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja Paduka?" usul Perdana Menteri. "Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya setelah pengumuman, datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya mereka meyakinkan, Baginda Raja tertarik dan mempercayainya. "Ya sudah, sekarang coba kasih tahu aku, jubah model apa yang akan kalian buat untukku?" tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas Paduka. Pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilu dan berwibawa," jawab kedua orang itu. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki," gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. "Baiklah, apa saja yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Kami butuh 5 kantong emas Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah," jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui 2 orang tersebut. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" kata mereka sambil menunjukkan ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku nggak melihat apapun," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini Tuan," kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari.
Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya." Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. "Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini?" tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena ia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara, ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan mengenakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. "Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang?" kata Abu Nawas. "Apa kau bilang, Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional," bentak Baginda Raja. "Memang siapa penjahitnya, Paduka? Paduka mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak sih, tapi dari pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja," jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, Menteri, katakan yang sejujurnya. Apa kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan, Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya. Tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka." Kurang ajar. Kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas, gerutu Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu," jawab Baginda Raja. "Bagus. Nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan," jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh berwibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja,
"Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda raja pun membalas, "Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing, dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata baginda raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya, setiap melewati sudut jalanan kota, baginda raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan baginda raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini aja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap baginda raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Terlepas apakah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita jangan sampai hanya karena takut kehilangan sebutan, akhirnya membenarkan sesuatu yang salah dan menghalalkan sesuatu yang haram. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian, baik itu kartu, dadu, maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir pejudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana, dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan, si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. "Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan," kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. "Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi, dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan." Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang, sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya,
ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai. Dengan penuh rasa penasaran, si pencuri pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras. Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si pencuri dengan serius. "Lihatlah di seberang sungai itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. "Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya?" Si pencuri pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. "Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu. Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir, dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan?" Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. "Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu." Si pencuri pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali, Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses, Tuan?" Abu Nawas pun mengangguk. "Ya, benar. Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik. Setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi. Kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan." Si pencuri pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. "Aku mengerti sekarang, Tuan Abu," katanya perlahan. "Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini, Tuan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara, sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar." Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. "Aku tak ingin hidupku terus seperti ini, Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini." Abu Nawas pun menepuk bahu si pencuri dengan lembut. "Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini." Si pencuri pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Sungguh sebuah kisah yang sangat unik dari seorang sufi yang cerdik, Abu Nawas. Tetap bisa tenang menemukan solusi jitu, walaupun dalam situasi genting dan penuh tekanan. Dan kisah ini bermula ketika situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya.
Pelakunya terbilang sangat nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk melukai, bahkan membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah para warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya, tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Akhirnya para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat rawan pencurian, sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini, rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Suamiku, di atap rumah kita sepertinya ada orang," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas pun terkejut dan terbangun. "Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting itu, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kamu turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Suamiku, ini karung isinya uang semua. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini, kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu?" Sang istri kembali berkata, "Iya, karena aku penasaran, uang sebanyak ini kau dapat dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu semasa muda, aku ini perampok yang paling ditakuti. Nah, uang itu hasil rampokanku." "Aku gak percaya. Kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Istriku, jika kamu tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ya, cobalah kau ceritakan. Aku ingin tahu," timbal istrinya. "Aku akan kasih tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai rahasia ini didengar oleh orang, apalagi kalau si pencuri sampai dengar, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Iya, tenang, aku nggak akan mengatakan kepada siapa-siapa," balas istrinya. "Begini istriku, jadi dulu waktu aku merampok, aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Terus aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku akan menunggunya," kata Abu Nawas. "Menunggu bulan? Untuk apa?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru disinilah rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Wik, wik, wik," kata Abu Nawas memberitahu. "Terjun dari atap rumah? Nggak bahaya tak?" tanya sang istri. "Ya enggak lah, aman. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra itu juga, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat siapapun. Dan aku bisa menggasak semua hartanya tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Wah, keren juga caranya. Ampuh mantranya. Bodoh kau Abu Nawas, malam ini hartamu akan aku kuras tanpa kau sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun langsung memakai cara Abu Nawas dan mengucapkan mantra rahasianya. Pas sekali, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Bulan bersinar sangat terang, kata si pencuri. "Wik, wik, wik," ucap si pencuri dengan lantang. Kemudian ia langsung terjun dari atap rumah.
Apa yang terjadi selanjutnya membuat Abu Nawas sedikit tertawa geli. Si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Tangan dan kakinya pisah, kupingnya jadi dua, matanya ada di samping hidung. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa, Abu Nawas? Siapa orang ini?" tanya salah satu warga. "Ya inilah pencuri yang selama ini meresahkan kita," jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Ya, walaupun seperti di sinetron India, polisi datangnya pasti belakangan. Dan suasana kampung pun kini menjadi aman kembali. Terlepas apakah kisah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kala itu Abu Nawas dan kawan-kawannya baru saja menunaikan sholat Isya. Seperti biasa, sebelum pulang mereka duduk-duduk dulu di teras musola sambil mengobrol. Karena obrolan yang begitu asyik, mereka sampai lupa bahwa malam itu sudah semakin larut. Tiba-tiba salah satu temannya berkata, "Aku pulang dulu ya, perutku sudah sangat lapar." Teman lainnya pun menyaut, "Wah, aku juga, perutku sudah keroncongan." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun berkata, "Bagaimana kalau kalian makan di rumahku saja?" Tentu saja, ajakan itu langsung disambut antusias oleh kawan-kawannya. Mereka pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Namun di tengah perjalanan, Abu Nawas baru tersadar. "Waduh, seharusnya aku tanya dulu ke istriku. Kalau ternyata tidak ada makanan, bisa gawat ini," pikirnya cemas. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di depan rumah Abu Nawas. "Kalian tunggulah di sini sebentar ya, aku akan memberitahu istriku dulu," kata Abu Nawas kepada teman-temannya. Lalu ia pun masuk dan segera menghampiri istrinya. "Istriku sayang, aku membawa teman-temanku untuk makan bersama malam ini," katanya pelan. Sang istri pun langsung terkejut dan heran. "Di rumah kan tidak ada apa-apa. Berani-beraninya kamu mengundang semua temanmu," ujar istrinya dengan kesal. "Waduh, celaka. Gimana ini?" pikir Abu Nawas. Karena tak ingin ambil pusing, ia pun buru-buru naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Sementara itu, kawan-kawannya yang sedari tadi menunggu di luar sudah tak kuasa menahan lapar. Mereka pun mulai mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bolehkah kami masuk?" seru mereka. Sang istri pun menjawab, "Suamiku tidak ada di rumah." Mereka pun heran. "Tapi kami tadi jelas-jelas melihatnya masuk lewat pintu depan," ujar mereka. "Iya, tapi suamiku sudah tidak ada," balas sang istri. "Masa dia tiba-tiba menghilang begitu saja?" sahut salah satu dari mereka. Sementara itu, Abu Nawas yang bersembunyi di loteng hanya bisa mendengarkan percakapan mereka dengan gelisah. Karena kawan-kawannya tak kunjung pergi, akhirnya Abu Nawas pun angkat suara dari atas loteng. "Aku kan bisa saja keluar lewat pintu belakang, bukankah begitu? Kenapa kalian tidak percaya dengan ucapan istriku?" seru Abu Nawas dari atas. Kawan-kawannya pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala kecewa. Mereka sadar bahwa mereka telah dikerjai oleh Abu Nawas. Dengan penuh penyesalan dan perut yang tetap lapar, mereka akhirnya meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Alamin. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak, lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi, yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Dan kebetulan juga ia membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pengawal, coba kau cari yang namanya Abu Nawas, bawa ke sini menghadapku." Maka dengan sigap pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Kamu yang namanya Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu nggak usah jualan keliling di pasar. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu ia duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika sudah menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan rajanya. Seperti biasa, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja sudah lama. Aku hafal betul dengan semua sikap Baginda Raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Abu Nawas pun terkejut, karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya, dan kemudian bertanya kepadanya, "Oh begitu ya Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku?" Si pengawal itu kemudian berkata, "Begini saja Abu Nawas, saat kamu bicara di depan raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah Tuan," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana. Sebagaimana kebiasaannya, ia memberikan minum para tamu Baginda Raja, kemudian duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal pribadinya, "Pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas dengan memprovokasi, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika saya memberitahu Paduka, nanti Paduka akan memenggal kepala saya."
Baginda Raja kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal, aku jamin keamananmu." Pengawal itu kembali berkata, "Siap Paduka." Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka. Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Dan esok paginya, seperti biasa, Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Ya Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal. "Ini Tuan, saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarnya. Untuk tugas seperti ini, aku kan lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, si pengawal itu pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali membukanya dan melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya. Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi, ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka, silakan," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya bicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Oh begitu, terus gimana dengan kado hadiah yang kutitipkan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan tugas itu." Maka Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya, memang benar. Dia sangat berhak mendapatkannya daripada kamu. Ya sudah Abu Nawas, sekarang lakukan tugasmu seperti biasanya." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut.
"Oh iya, bener tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali, Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya, kalau harganya cocok, aku jual, tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah, tuan. Tapi saya jualnya sepaket. Nggak bisa beli cuma satu, harus dua-duanya." Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada dua. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi, harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi, harganya 1000 dinar, tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, ya cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.